Assalamualaikum ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam adil dan lestari. Ya, terkait dengan gerakan Cisadane Resik, sebenarnya ini kan kegiatan kampung ya. Kalau saya sih, bahwa ini kegiatan yang dimulai dari kampung dan bahkan awal-awal itu kita sangat minim publisitas ya, sehingga lebih banyak apa ya, informasinya itu dari mulut ke mulut lah, karena kalau kita ngomong tentang geografis wilayah Cijeruk, karena saya di Cijeruk ya, ngajar itu Cijeruk, Caringin, Cigombong dan lain sebagainya. Realitasnya adalah ketika pandemi pun problem yang muncul adalah kuota ada, sinyal tidak ada, sinyal ada, kuota tidak ada. Jadi hal-hal seperti ini bagi teman-teman di wilayah Cijeruk, Cigombong, Caringin atau 3C itu memang event itu kegiatan pendidikan pun sekitar 30% mereka yang bisa on cam atau menggunakan media sosial gitu, menggunakan fasilitas Zoom. Maka waktu itu pun kami malah menggunakan siaran radio gitu untuk supaya langsung ya. Nah, terkait dengan gerakan Cisadane Resik sendiri adalah karena gerakan lingkungan ini kan gerakan sosial, dan untuk masalah kebijakannya itu di politik. Tetapi kemudian ini kan munculnya cukup lama ya, pasca ada revolusi hijau, bagaimana kemudian orang menyadari bahwa ternyata manusia itu cukup banyak menghabiskan resource pangan dan lain sebagainya, yang tadinya berburu meramu ngumpulin di lumbung sekarang harus di gudang yang besar, penduduknya semakin banyak, pekerjaannya jadi makin kompleks, tidak hanya bertani kemudian makan, tapi sekarang orang ada yang hanya bikin pisau gitu kan, atau hanya membuat roti dan lain sebagainya. Terus ada pekerjaan yang memang khusus untuk bercocok tanam. Nah, ini yang kemudian membuat lahan-lahan pertanian baru dibuka. Kemudian juga karena ada hama dan lain sebagainya, ada pelibatan benda-benda kimiawi dan lain sebagainya. Jadi hal-hal tersebut yang kemudian akhirnya membangun kesadaran, karena ternyata revolusi industri di Inggris pernah membuat sebuah kasus di mana jarak pandang nol, saking pekatnya itu asap gitu dan lain sebagainya. Jadi kalau kita mungkin ngalaminnya ketika kebakaran di Kalimantan dan di Sumatera ya, gitu. Jadi kesadaran-kesadaran itu untuk gerakan-gerakan itu sebenarnya kalau untuk yang tercatat sebagai sebuah gerakan yang wah, ya banyaknya ya di Eropa dan di Amerika. Lain dengan kita yang mungkin waktu itu juga masih bercocok tanam huma dan lain sebagainya. Jadi itu yang kemudian ada gap antara apa yang sudah terjadi di Eropa dan di Amerika dan yang sedang terjadi di Indonesia. Dan yang sekarang terjadi adalah ketika orang Eropa mengurangi batu bara, kita masih menggenjot penggunaan batu bara. Jadi ada perlakuan atau proses yang berbeda antara yang terjadi di luar dengan di kita. Kita lagi mengais-ngais lagi nih, wah kita punya kearifan lokal dan lain sebagainya ya untuk masalah lingkungan gitu. Jadi itu yang kemudian dihadapi oleh kita. Nah, event kita pun ikut dan tanda tangan untuk masalah kehidupan berkelanjutan kayak kemarin KTT G20, kemudian ada perdagangan karbon serta proyek pelajar Pancasila di mana salah satu materinya adalah kearifan lokal dan kehidupan berkelanjutan. Proses pembukaan lahan, alih fungsi lahan dari hutan menjadi perkebunan dan lain sebagainya itu masih
tetap berlanjut dengan masif. Nah, bagaimana kemudian hal tersebut juga berpengaruh terhadap sungai. Nah, kami fokus di Cisadane, wilayah Cisadane. Cisadane itu adalah bagian dari apa ya, sejarah dunia. Kenapa saya bilang dari sejarah dunia? Catatan-catatan sejarah itu yang ditulis oleh para pelaut asing atau sejarawan asing itu menulis juga tentang Sungai Citarum, sehingga kemudian kita bisa memperkirakan kapan kira-kira percandian di Karawang itu dibangun. Sama juga catatan mengenai Cisadane ya, Cisadane, sehingga kita bisa mengira-ngira Pakuan Pajajaran dan itu dibuat Tarumanegara itu dibuat kapan. Hingga kita bisa menyusuri antara prasasti batu tulis, prasasti Ciaruten dan lain sebagainya. Jadi dalam sejarah dunia sungai itu adalah indikator peradaban. Realitasnya hari ini adalah kita melihat sungai menjadi indikator ketidakberadaban. Kenapa tidak beradab? Itu menjadi tempat sampah terpanjang. Jadi kalau kita lihat sungai, maka kita akan ketemu dengan styrofoam, popok, kemudian limbah terlarut, even bahkan perusahaan-perusahaan air minum, termasuk yang saya tahu di Bogor kota dan kabupaten itu, mereka punya tempat atau fasilitas untuk mengkondensasi dan kemudian tanah-tanah terlalut segala macamnya itu terpisah, tetapi mereka belum membuat tanah-tanah tersebut untuk menjadikan produk yang ramah lingkungan. Justru sudah mengendap tanah-tanah segala macam itu masih dilempar lagi ke sungai. Jadi bukannya ikut membersihkan, karena gini logikanya, ketika ada fasilitas untuk menyaring air, harusnya kan sampah itu ikut naik nih, diangkat. Kemudian entah ada warga dampingan atau kelompok masyarakat dampingan yang akan memilah sampah, kemudian memprosesnya untuk menjadi bahan-bahan yang apakah proses itu recycle, reuse dan lain sebagainya. Alih-alih sampai ke situ, bahkan untuk endapan tanahnya aja masih dibuang lagi. Ini satu kasus yang menarik, saya di akhir 2022 di perusahaan air minum di wilayah kami masih melakukan hal tersebut. Jadi ini bahkan itu kan perusahaan yang milik pemerintah gitu. Jadi hal tersebut. Nah, atau kemudian masih juga ada beberapa program yang seolah-olah hanya pelipur lara, hanya dilakukan setahun sekali gitu. Namanya sih misalkan pernah ada namanya mirip dengan kami, Cisadane Resik, tapi dia buat nama Cisadane Makin Resik. Dapat laporan kami mereka kegiatannya cuman outbound pegawai kantornya aja gitu, berperahu. Ya udahlah, nggak apa-apa sih kalau bagi kita mah, tapi ya jadi nggak enak aja gitu nama kegiatan. Jadi sampai di situ balik lagi ke indikator peradaban, maka bicara sungai maka akan kita bicara air. Air itu kan salah satu kebutuhan, maka kalau kita bicara tarik dari kebutuhan religi, air bersih kan salah satu syarat untuk orang bisa berwudu, sholat dan lain sebagainya, untuk minum gitu dan lain sebagainya. Tapi kemudian itu air kotor dan sekarang orang juga harus bayar. Nah, sumber airnya dari mana? Air itu kan mungkin harus ditangkap dengan proses yang benar supaya tidak banjir, supaya tidak longsor. Maka terkait juga dengan pohon. Maka Cisadane Resik tidak bisa lepas dari menanam pohon. Jadi bagaimana supaya tidak longsor, bagaimana supaya tidak pelepasan airnya berangsur. Jadi di musim kemarau itu airnya masih cukup banyak, maka itu harus dilakukan. Kemarin kami sempat diundang oleh Forum DAS. Forum DAS itu sebuah kelembagaan yang diinisiasi oleh Bapak Das HL Citarum Ciliwung. Dan
Dan baru kemarin sebenarnya Cisadane itu dipetakan karakteristiknya oleh pemerintah. Jadi mungkin di 2023 kalau memang keputusan politiknya benar, ya Cisadane baru diperhatikan setelah kita bergerak sekitar 3 tahun dan ada 1-2 anggota dewan yang teriak tentang pencemaran merkuri. Pencemaran merkuri yang memang cukup besar, termasuk pencemaran yang disebabkan oleh penambangan emas ilegal yang terjadi di wilayah Bogor. Jadi itu. Nah, bagaimana kemudian kondisi-kondisi itu harus direspon? Maka untuk Cisadane Resik sendiri diresponnya oleh orang muda. Ini yang membedakan. Jadi kami bergerak bukan karena ada proyek atau program, tapi kami bergerak karena teman-teman yang orang muda itu sering berkegiatan bersama ke pantai kayak hari ini nih, kemudian ke gunung segala macam, di mana pantainya kotor. Ya kalau kotor ya kita bersihkan, gitu. Dari bersihkan itu kemudian yuk kita namain biar yang lain juga tahu gitu, atau kalau mau ikut barengan namanya Cisadane Resik. Nah, pilihan itu orang muda karena didasarkan bahwa perubahan perilaku, karena kan orang-orang tua itu cenderung estabilis ya, kalaupun sadar lingkungan karena sudah pensiun gitu misalkan, atau nggak ada kegiatan, gabut dan lain sebagainya, atau lebih dekat ke masjid dan lain sebagainya. Nah kalau di orang muda kita harapkan mereka di dalam posisi-posisi tertentu mereka akan bisa muncul dalam perubahan perilaku yang jelas. Maka Cisadane Resik itu lebih pada kegiatan pembiasaan. Memungut dulu deh sampah biar nggak malu-malu. Setelah itu terakhir kemarin kita ajarin bagaimana memilah, mengaudit sebenarnya, untuk menyadari sebenarnya sampahnya yang dari mana sih yang paling banyak gitu. Pelakunya siapa? Apakah aktor industri? Apakah aktor rumah tangga? Apakah kita juga pedagang kaki lima dan lain sebagainya. Jadi kesadaran itu sudah dipersiapkan atau dimasukkan ke sana. Jadi kemarin ada belajar statistik sederhana lah mereka. Bungkus apa? Plastik bungkus seblak itu seberapa banyak kalau dibandingkan misalkan dengan bungkus sampo misalkan, seperti itu. Sudah terjadi ke situ. Jadi anak-anak sudah didorong bahwa aktivitas itu juga akan melibatkan proses data dan pengolahan data. Sehingga kemudian mudah-mudahan itu bisa mendorong kesadaran dari pelaku industri, baik industri itu deterjen, kemudian minuman, olahan gitu, dan lain sebagainya, untuk meminimalisir sampah yang terjadi dari proses tersebut. Jadi prosesnya. Kemarin karakteristik DAS itu memuat tentang penelitian seorang dokter dari, ya yang merupakan penelitian seorang dokter dari IPB, bagaimana memetakan DAS Cisadane, termasuk juga sampah dan lain sebagainya. Jadi ya mudah-mudahan pasca ini didorong dan akhirnya pemerintah membuat karakteristik atau menyusun karakteristik DAS Cisadane, kita bisa lebih intens lagi atau lebih berdampak lagi. Ya alhamdulillah sih di beberapa tempat orang sudah melakukan kegiatan, termasuk berdampak ada orang bikin kegiatan yang namanya mirip gitu. Ya kita bahagia aja. Lebih bahagia lagi kalau memang kegiatannya bernas gitu. Jadi prinsipnya adalah bagaimana kemudian kegiatan Cisadane Resik itu ada dan berlipat ganda. Mungkin itu saja dulu dari saya untuk pengantar. Mangga kalau teman-teman mungkin mau menggali, karena saya yakin teman-teman ini kan para enumerator dan pengolah data gitu ya. Jadi bisa mungkin melihat dari sisi-sisi yang saya pikir cukup banyak bolongnya untuk Cisadane Resik sendiri ini. Salah satunya adalah penggunaan medsos dan termasuk strateginya. Jadi kalau hanya punten mungkin Zoom meeting dan lain sebagainya, bahkan untuk meeting on cam aja dengan
WhatsApp video call grup gitu dan lain sebagainya memang cukup sulit gitu. Justru lebih pada kita menggunakan instrumen-instrumen yang tradisional ketemu gitu dan lebih mendasar. Jadi itu mungkin jadi menarik untuk dikaji gitu. Kenapa untuk menggalang grassroots atau akar rumput lebih mudah kita menggunakan instrumen-instrumen tradisional tinimbang misalkan kita menggunakan Twibbons. Twibbons kan kelihatannya masif, tapi bagi saya sendiri, saya bikin Twibbons, orang yang bikin Twibbons paling juga 5 orang, tapi kalau kegiatan Cisadane Resik kumpul, ya Mas Iman sendiri tahu 140 170 mah pemberitahuan 3 hari mereka datang gitu. Dengan tidak ada dapat kaos gitu. Tidak dapat apa gitu. Enggak ada gitu. Itu jauh lebih banyak. Ini kan seolah-olah bagi saya sendiri mematahkan efektivitas campaign menggunakan medsos gitu untuk di wilayah-wilayah rural atau wilayah-wilayah yang tidak mungkin penggunaan videonya belum terlalu penggunaan teknologinya belum terlalu wah gitu. Mungkin teman-teman open source di sini bisa memberikan masukan yang lebih detail. Terima kasih, mungkin dari saya segitu aja dulu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Kang Sultan, terima kasih paparan awalnya. Nah, betul seperti yang tadi dibilang Kang Sultan, untuk mengelola grassroots berbasis media sosial gitu ya, itu memang sangat sulit gitu. Orang akan lebih tertarik langsung terjun ke lapangan offline gitu ya. Seru-seruan, mereka bisa foto-foto gitu ya. Iya. Jadi kayak semacam bahkan mungkin sudah beberapa kali aku juga ikut di forumnya Cisadane Resik. Memang ternyata anak-anak muda kita nih yang di grassroots gitu ya, mereka tuh belum terlalu punya awareness tinggi ketika kita berdiskusi secara formal seperti ini gitu. Mereka lebih senang ngobrol langsung sambil makan martabak, goreng pisang, riungan gitu ya. Iya. WhatsApp grup sepi kan? WhatsApp grup sepi gitu ya. Iya. Tapi kalau pas acara banyak 100 yang datang. Gitu. Tapi nggak apa-apa karena gini, semua ini kan proses ya, sama seperti open source, teman-teman di university, karena memang kita bukan sebuah lembaga yang sangat besar yang menggunakan platform atau menggunakan sistem yang sangat proper untuk dalam sebuah event gitu lah, baik itu offline maupun online. Tapi buat saya pribadi gitu ya, hal besar dimulai dari hal kecil gitu. Terlebih Cisadane Resik kan udah jalan 3 atau 4 tahun, 2019 ya kalau nggak salah ya. Ya, 2019 gitu ya. Terus kita itu sempat ngobrol gitu ya. Cuma memang ada beberapa hal yang memang akhirnya kita temui gitu di lapangan. Itu gimana, Kang? Misalkan contoh, tempo hari kan kita sempat bersih sungai, terus ada pabrik yang rusuh gitu ya dengan kegiatan teman-teman gitu. Nah, Kang Sultan sebagai salah satu leader kerja Cisadane Resik atau inisiatornya Cisadane Resik, itu biasanya kayak gitu, hal-hal seperti itu tuh gimana cara menangani? Ya, sebenarnya kan kita satu ya, itu tuh kegiatan edukasi. Yang kedua, kalau untuk penentangan sebenarnya nggak terlalu rumit bagi saya. Kegiatan itu kan dilindungi oleh undang-undang, bahkan itu implementasi dari undang-undang dan berbagai peraturan daerah. Even kalaupun ada yang merasa terganggu, saya pikir agak terganggu kewarasannya. Jadi makanya kalau kita berkegiatan ada yang ngalangin, kita ngomong cuman, saya pikir tidak ada orang yang cukup waras untuk menghalangi kegiatan ini. Ya, tapi kalau mau dilakukan, saya pikir grassroots kita terlalu kuat ya, terlalu kuat di tataran nyata gitu. Maksudnya ini loh masanya jelas dari sekian lembaga, sekian sekolah gitu kan. Terus orang mau mencak-mencak dipelototin sama anak-anak kecil, anak-anak SMP, anak-anak SMA. Ya mau gimana lagi, repot kan. Mereka malu sendiri gitu. Karena santai lah. Tapi kalau untuk perlakuan mungkin saya lihat realitas sendiri sih memang
perusahaan tersebut memang ternyata support untuk beberapa kegiatan katakanlah lingkungan ya, dengan tanda kutip, misalkan hari sungai dan lain sebagainya dengan ormas atau kelompok tertentu. Dan biasanya di hari-hari tersebut proposal itu muncul dan dicairkan. Memang nominalnya bagi kami di Cisadane Resik fantastis. Nominalnya cukuplah untuk kegiatan 1 tahun gitu kan. Terus cukuplah kita untuk melakukan pendampingan, misalkan kayak kami Cisadane Resik rencana melakukan pendampingan peternakan ayam organik dengan dipadukan dengan peternakan maggot. Karena maggot itu kan hewan yang digunakan untuk mengolah sampah organik. Rencana itu di 2 sekolah menengah pesantren ya, boarding di wilayah Kecamatan Cijeruk dan Kecamatan Caringin. Itu sangat wah gitu. Tinimbang misalkan dia gunakan untuk beli atau untuk organisasi tersebut bikin objek wisata gitu. Jadi dana lingkungan tapi digunakan untuk objek wisata gitu. Ya saya sih terserah aja sih, tapi bukankah lebih baik kalau kemudian kegiatan-kegiatannya lebih terarah gitu. Termasuk misalkan ada salah kaprah, mungkin karena lebih mudah ya perbanyakan dan lain sebagainya, kelompok tani hutan misalkan dikirimi tanaman pucuk merah gitu. Untuk apa gitu kalau kemudian ditanamnya misalkan di lahan-lahan kritis di gunung. Karena pucuk merah dikembangbiakannya bukan dari biji tetapi dalam bentuk stek. Terus mau dipelototin sama monyet gitu, sama babi atau sama burung-burung. Karena kan kalau kita berpikir konseptual ngedidik anak-anak, kenapa kali kita harus nanam buah? Biar hewan-hewan itu tidak masuk ke perkampungan. Lebah bisa mendapatkan madunya, dia melakukan penyerbukan yang lain dan lain sebagainya. Petani alih-alih mau menebang, duh sayang nih, alpukatnya udah 2 tahun, setahun lagi berbuah misalkan, seperti itu. Atau lebih tematis lagi, wah Cijeruk nih kita, ini tanaman penguatnya itu adalah duren dan kita kadung kampanye bahwa duren adalah tanaman yang memang jagoannya wilayah Cijeruk, Caringin, Cigombong karena terkenal durian Rancamaya misalkan. Tapi tiba-tiba dari sekian 10.000 yang datang untuk kelompok tani hutan, yang paling banyak itu pucuk merah gitu. Ya kalau ditanam di trotoar sih oke, tapi kalau untuk ditanam di hutan, saya pikir mungkin tidak terlalu maksimal gitu. Itu terjadi, kocak-kocak model gitu terjadi gitu. Ya memang jadi cepat sih, kalau targetan 1 juta pohon ya cepat kalau pakai buah merah. Kami juga kalau nanamnya kangkung mungkin jauh lebih cepat. Gitu. Itu sih jadi ya temuan-temuan apa ya? Kalau bahasanya Rocky Gerung mungkin atau yang ini ya ya semacam anomali lah. Gitu. Jadi beberapa perusahaan itu ternyata sudah mengeluarkan CSR-nya, tetapi saya pikir masih perlu dikawal. Sama seperti baru 1 desa yang memang dari 9 desa di Kecamatan Cijeruk itu yang punya fasilitas pengolahan atau peternakan maggot untuk sampah organiknya misalkan. Sedangkan kan setiap tahun pemerintah menurunkan minimal 1 miliar per desa gitu, dan di situ pasti ada pagu untuk pengolahan sampah, ada pagu untuk KTH, ada pagu untuk BUMDes dan lain sebagainya. Jadi saya bukan nuduh, tapi mungkin perlu ada semacam audit atau pengawasan yang lebih tertib ya dari inspektorat ataupun pengawas-pengawas penggunaan dana alokasi desa gitu. Sehingga program seperti desa wisata, desa mandiri, bebas sampah dan lain sebagainya jauh lebih maksimal. Gitu. Itu mungkin Kang Iman yang lain.
Nah, Kang, tadi kan kita sudah bicara soal Ya, suaranya hilang. Halo Kang Iman. Ya, suaranya hilang tuh. Halo, Bang Iman. halo, sorry tadi internetnya agak mati mendadak. Oke. Lanjut nih Kang Sultan, jadi ada teman-teman yang dari komunitas tertentu yang ingin melakukan gerakan-gerakan. Sebenarnya, nah, ketidaktahuan seperti mereka harus mulai dari mana, terus harus join atau gabung di apa, misalkan contoh dari wilayah Jakarta atau wilayah Sukabumi atau wilayah Bogor gitu. Nah, sebenarnya fundamental basic yang harus dibangun di awal tuh seperti apa sih, Kang Sultan? Mungkin ada paparan atau ada materi-materi yang bisa di-spill lah ke kita-kita gitu. Untuk apa? Mau men-setup gerakan yang sama ya? Betul, untuk konsep gerakan yang sama. Ya, kita memang kalau bicara komunitas, ya kita setup dulu komunitasnya, dibikin nyaman dulu. Sisa dan resik itu kan dimulai dengan cuman 10 orang ya, sampai ratusan itu. Maka dibikin kenyaman dulu, aktivitas utamanya apa? Apakah kumpulan otomotif, ataukah tukang main catur gitu kan? Bahkan sekarang ada yang unik sebenarnya, kemarin itu terbentuk Palika Cisadane. Mungkin teman-teman kalau yang bukan orang Sunda jero gitu, maksudnya kayak Bandung segala macam, Palika masih pada bingung. Palika itu apa ya? Nelayan sungai, tukang nangkap ikan, gitu, tukang nangkap. Nah, mereka sebenarnya punya informasi yang begitu valid tentang kondisi sungai. Maksudnya gini, mereka bisa mengeluhkan tentang sampah plastik, makin banyaknya sampah popok, atau kemudian sampah-sampah benda seperti misalkan ranting dan lain sebagainya, termasuk mereka hafal momen-momen perusahaan-perusahaan tertentu itu di saat musim hujan itu membuang limbahnya misalkan seperti itu. Jadi mulailah dengan komunitas itu. Kemarin kan saya mengajak, yuk kalau gitu kali-kali Palika itu kita monitoring sama ikut bersih-bersih sungai gitu. Ya mereka sering membersihkan karena daripada nyangkut ke jaring dan lain sebagainya. Ya bagaimana kalau kemudian kita giatkan nih gitu wilayah-wilayah tersebut. Karena mereka adalah aktor pengawasan yang paling aktual dibandingkan dinas lingkungan hidup, karena mereka selalu hampir tiap hari ada di situ gitu, berjejaring. Bahkan siapa dapat ikan, siapa jaringnya robek dan lain sebagainya itu terjadi. Jadi komunitas itu yang memang Anda ini siapkan. Nah, selebihnya ya lakukan aja dengan hal yang ringan, mengut sampah dulu gitu. Setelah itu baru milah. Kami juga baru sampai di situ. Kita belum sampai ke bagaimana bikin ekobrik. Banyaklah cita-cita yang lain. Jadi bisa dimulai dengan tadi 5 orang, 10 orang nggak ada masalah. Terus kalau memang mau diposting ya posting, kalau enggak juga nggak apa-apa. Jangan sampai kita kebanyakan posting tapinya kemudian malu sendiri gitu kan. Kayak gitu. Jadi yuk dimulai seperti itu. Dan untuk kebersamaan ya kontak aja kami di Cisadane Resik. Karena sekarang itu kan Cisadane Resik sebagai sebuah kegiatan sudah didorong ke forum. Karena lembaganya banyak nih yang pada ikut. Harapan kami lembaga-lembaga tersebut akan nge-lead gitu. Jadi kemarin juga
di minggu kemarin, minggu ini ya, kami udah ngobrol dengan beberapa lembaga yang berlokasi di Kota Bogor. Mereka ingin ada Cisadane Resik. Saya bilang, ayo aja. Dan saya pikir teman-teman yang lead di sana. Gitu. Mangga, jangan Pakuan Institute atau Pejuang Waktu melulu yang di depan. Tapi teman-teman juga nge-lead di situ di wilayahnya masing-masing. Dan kami instrumennya kan nggak sulit ya. Kayak proposal kita bisa ajarkan, surat, termasuk juga cari bibit di mana, ngelaporin bibit bagaimana, geotagging seperti apa. Ya seringan-ringan itulah. Ketika sudah tersusun rencananya kapan segala macam sharing. Ya kalau sudah terbiasa tadi tidak pakai Zoom meeting, nggak pakai apa yang wah. Selama ini pengalaman kami 3 hari ya kalau cuma 100 orang ya terkumpul gitu. Dan nggak rame. Bahkan ngelis pun yang datang 200 atau 400 kan lihatnya dari ini aja apa box nasi yang terbagikan gitu kan. Di list mah 50%-nya. Jadi kami itu kebalik. Kalau di list itu cuma 30, 50 yang datang bisa 2 kali lipat atau lebih. Ya apa ya? Kalau perencanaan sih memang apa ya? Nggak layak audit ya. Yang disiapkan 50 yang harus dibeli 100 gitu. Kalau orang kan rata-rata bikin datanya 100 orang gitu, yang datang 50 gitu. Tapi ya nikmati aja. Saya pikir teman-teman akan banyak masa kebanjiran orang-orang yang peduli, terutama di generasi muda. Itu sih. Selebihnya ya mereka menikmati itu. Kalau udah nikmatin grassroots, mereka akan organik. Gitu. Berarti treatmentnya harus beda ya, karena memang melibatkan anak-anak muda ya yang secara behavior, perilaku dan lain-lain itu memang cukup unik gitu ya, terlebih sekarang di era media sosial, di era digital gitu ya Kang ya. Nah, iya. apa ada nih perencanaan untuk ke depan dari teman-teman pejuang waktu Cisadane Resik, gerakan Cisadane Resik ini dalam pengolahan data gitu, misalkan contoh melakukan kegiatan terus mencatat data apa aja sebenarnya sehingga menjadi kayak semacam benchmark atau menjadi semacam tujuannya untuk pengambilan keputusan gerakan-gerakan ini akan lebih fokus ke area mana, wilayah mana atau gerakan apa gitu. Ada nggak Kang untuk perencanaan ke depannya seperti itu? Ya, secara resmi mungkin belum ya. Karena kemarin kita sempat ngajuin untuk program audit sampah. Jadi kan kalau audit sampah memang kan kita mengikuti kaidah pencatatan yang ilmiah ya. Kenapa kita mengajukan program itu? Biar kegiatan itu ada dananya. Biar kegiatan itu bisa jelas timelinenya. Karena kayak misalkan pengambilan sampling sampah dengan program audit sampah kan harusnya misalkan pagi, siang, sore. Kemudian kalau dalam 1 minggu hari apa saja sih untuk yang mewakili hari libur dan hari kerja. Kita kan bisa ngukur banyaknya sampah kan dengan kayak gitu. Pagi-pagi berapa banyak, siang berapa banyak, sore berapa banyak, terus kemudian di hari Minggu atau Sabtu seperti apa, di hari Rabu seperti apa. Katakanlah tambah lagi instrumennya atau variabelnya misalkan di hari hujan sama non hujan gitu. Nah, kita bisa melakukan itu kalau kemudian kita punya budgeting dan kita sempat agak apa ya, ini selisih proses ini kan bisa buat kegiatan Cisadane Resik yang lain gitu. Tapi mungkin karena kami secara badan hukum juga belum selesai, jadi kami tidak lolos itu. Tetapi sebagai sebuah edukasi melakukan pencatatan ya kami sudah ngajarin ke anak-anak walaupun tanpa dukungan donor manapun. Kan ada banyak nih donor-donor open kemudian report audit sampah gitu. Kami tanpa donor apapun melakukan itu. Jadi anak-anak udah dapat skillnya nih, bukan skill anak pejuang waktu, justru skill para peserta
para peserta Cisadane Resiknya yang kita tingkatkan. Dan tujuannya adalah kesadaran di mereka gitu. Kan kalau mungkin teman-teman itu gunakan untuk alat advokasi ya, untuk menekan para produsen plastik atau pengguna plastik itu. Kalau kami justru kesadaran di pihak peserta kegiatan tersebut gitu. Itu kan butuh anual ya. Bahkan tadi kalau mau serius misalkan CSR-nya sebuah perusahaan-perusahaan pengolahan air minum kan bisa tuh sampah yang naik di instalasinya itu berapa persen yang memang plastik yang tidak bisa diapa-apain lagi, terus berapa persen yang memang masih bisa digunakan, di recycle atau di reuse gitu. Atau mana lagi yang organik. Sebenarnya itu bisa dilakukan. Kalau misalkan PDAM Kota atau Kabupaten Bogor CSR-nya diberikan ke kami mungkin bisa bantu untuk melakukan riset sehingga hasil risetnya bisa mendorong untuk perubahan kebijakan misalkan. Atau misalkan melakukan riset endapan tanah yang diperoleh PDAM Kota Bogor itu berapa kubik gitu. Kemudian kita bisa melakukan riset kerja bareng dengan Universitas Juanda, Pakuan atau IPB untuk bikin bata misalkan. Batanya kita kumpulin, setelah kita kumpulin jadi kita bisa siapkan itu sebagai katakanlah kayak relokasi atau pembangunan kembali korban bencana di Cianjur gitu kan keren gitu. CSR-nya PDAM itu berdampak terhadap endapan terlarut atau endapan di Sungai Cisadane, kemudian juga punya impact terhadap misalkan korban bencana alam sehingga rumahnya bisa dibangun. Itu kan sebenarnya value-value atau nilai-nilai yang bisa, nilai plus yang bisa diambil kalau kita lebih sistematis ya, lebih linear berpikirnya. Bagaimana dana-dana yang diwajibkan secara sistem, greenomik dan lain sebagainya itu bermanfaat ganda gitu. Baik ilmu pengetahuan, kelakuan progres dari perusahaan itu sendiri sampai ke kegiatan sosial gitu. Itu mungkin yang bisa saya sampaikan. Mungkin jadi agak panjang tetapi saya pikir berdampak lebih banyak itu kan akan lebih baik ya. Betul, betul. Nah, terkait elaborasi gimana, Kang? Apakah teman-teman dari Cisadane Resik pernah bekerja sama dengan NGO besar, misalkan contoh Wahana Lingkungan Hidup atau NGO yang lain gitu. Jadi memang biar gerakan yang secara masif ini benar-benar terdengar dan menjadi atensi publik gitu, Kang. Iya. Halo. Ya suaranya kurang jelas Kang Iman, tapi pertanyaan dasarnya sudah saya tangkap ya. Jadi kalau Ya. untuk NGO besar, kemarin kita baru bekerja sama dengan Walhi untuk 2 pelatihan. Pertama pelatihan untuk ekologi, orang muda Indonesia untuk ekologi. Terus kemudian nggak ke-save ya desain saya. Ekologi sama kemudian kemarin ada TOT untuk mentor Akademi Ekologi. Jadi mentor Akademi Ekologi kemarin 2 orang karena Walhi itu rencana mendorong adanya Akademi Ekologi di masing-masing eksekutif daerah. Nah, kalau kami sebenarnya udah sebelumnya itu melakukan pelatihan itu barengan. Jadi kita melakukan kadar-kadar muda. Tinggal sekarang sebenarnya anak-anak yang sudah dapat pelatihan itu bisa sinergis dengan dinas pendidikan, terutama sekolah menengah. Karena ada 2 proyek yang terkait sebenarnya atau 1 proyek utama lah, kehidupan berkelanjutan di profil pelajar Pancasila. Ini membuka rencana, memang ada komitmen dengan Kemdikbud untuk membuka itu. Jadi saya pikir biarlah Walhi yang melakukan MOU dan lain sebagainya. Tapi mungkin saya bisa mendorong atau mengingatkan ke teman-teman kembali
para anak-anak kader itu bisa didorong sebagai tutor sebaya proyek profil pelajar Pancasila di kaitan dengan lingkungan hidup atau gaya hidup berkelanjutan. Jadi jangan sampai udah pelatihan, udah dilatih terus implementasinya nol gitu. Ini kan yang toh sekolah juga kan butuh portofolio bahwa sudah melakukan kegiatan terkait dengan lingkungan atau wujud keterkaitan dengan lingkungan gitu Pak. Untuk kelembagaan CSR sendiri ya seperti yang saya katakan pernah sekali cukup agak besar itu dengan Kimia Farma, selebihnya belum. Kami belum terkait dengan lembaga-lembaga donor manapun. Pernah secara event kita terkait dengan river ya, Clean the River, tapi sekarang kita sama sekali enggak karena tidak ada kontribusi mutualis ya antar Clean the River dengan kita karena Clean River juga memilih fokusnya di Citarum. Memiliki fokusnya Citarum tetapi tidak berkolaborasi dengan kita di Cisadane. Even dulu yang pertama kali secara inisiatif bergabung kita ya dengan Clean the River yang di Belgia itu. Jadi saya pikir saya lebih fokus ke grassroots aja lah. Kalaupun teman-teman di lembaga donor, lembaga yang udah internasional atau nasional mau menyisihkan sedikit tenaga, pikiran ataupun dana untuk kegiatan kami ya terima kasih. Kalaupun enggak, kami tetap ada dan berlipat ganda gitu aja. Oh, baik. Kemarin itu sempat ini Kang, diskusi juga dengan beberapa teman-teman NGO gitu ya terkait iklim juga terkait soal kebencanaan gitu ya. Nah, memang beberapa kawan-kawan dari NGO ini agak sedikit kesulitan untuk menyulut apresiasi dari atau menyulut atensi dari grassroots gitu ya. Mereka harus menggunakan iming-iming, misalkan contoh nih, dapat kaos, dapat tumbler, dapat apa gitu. Nah, kalau dari kacamata Kang Sultan, apakah memang gerakan-gerakan inisiatif-inisiatif lingkungan ini memang harus ada pemicu sehingga membuat ketertarikan dari anak-anak muda gitu kan untuk bisa terlibat, misalkan contoh mereka dapat apa dulu deh nih baru bisa ikut gitu, kayak gitu-gitu kan? Enggak. Cisadane Resik sejak awal berdiri sampai sekarang belum pernah ngasih kaos tuh, baru pernah ngasih tumbler, apalagi yang wah gitu. Karena memang kita nggak punya duitnya ya. Yang kedua, maaf ya, kita sedang mengedukasi kesadaran tentang lingkungan, bukan ngelatih singa lompatin api gitu. Setelah ngelompat api baru dikasih daging gitu, nggak kayak gitu juga gitu. Walaupun saya pikir nggak salah juga mengapresiasi aktivitas mereka. Kami itu kan lebih pada sekarang posisinya titik real aja. Kami mau ngadain Cisadane Resik, kami butuh beli karung 1.500 sampai 2.000. Ketika kegiatan kami di samping sungai, sebenarnya kami butuh alat untuk kejepit. Kalau di Eropa kan gitu ada alat jepit, ada rompi biar kelihatan bahwa itu memang relawan. Bahkan kami lebih real, kami butuh live vest loh gitu. Kami butuh perahu loh gitu. Di realitas itu kami untuk hal-hal dasar aja belum selesai. Jadi belum ada tuh dana untuk tumbler gitu. Belum kepikiran gitu. Kepikiran kami ya safety-nya dulu dong. Anak-anak itu kan ketika bermain atau aktivitas di pinggir sungai udah safety belum nih sepatunya, apakah ada sepatu bot gitu kan daripada tumbler mendingan kita beli sekian pasang sepatu bot, kita pastikan mereka tidak terluka kakinya, kita pastikan mereka mengenakan sarung tangan yang tahan tajam gitu kan, benda-benda tajam. Hal kayak gitu jauh lebih urgen buat kami secara mindset atau secara pemikiran juga itu lebih urgen memang tumbler gitu. Jangan sampai nanam pohonnya satu, tumblernya habis berapa gitu. Gitu aja sih. Jadi saat ini kami nggak bisa ngiming-ngimingi itu.
eh, grassroots juga nggak butuh itu gitu. Tapi kalau mungkin ada ya kita kasih gitu. Tapi kalau nggak ada ya kami lebih memikirkan, loh ini kegiatan sisa dan resik hanya mungut sama nanam pohon aja, nggak ada melihara, nggak ada pelatihan dan lain sebagainya gitu. Jadi ada hal-hal yang lebih urgen untuk dibiayai. Kalau untuk kami ya, untuk kami yang nggak punya duit, nggak punya donor. Kalau yang punya donor mungkin entah karena memang itu bagian dari proposal ada tumbler atau apa ya monggo silahkan gitu. Untuk menarik orang ya monggo silahkan aja gitu. Sama seperti misalkan kita literasi untuk anak-anak kita nyiapin gorengan, oke lah atau ada permen gitu. Walaupun nanti diprotes sama orang-orang anti gula gitu, Pak Iman. Berarti memang lebih cenderung ke esensial program atau esensial gerakannya ya Kang. Ya esensialnya dulu lah, yang lain-lainnya mah kan bonus itu. Nah, baik. Mungkin untuk teman-teman dari open source ada yang mau tanya ke Kang Sultan, silahkan tuh. Ini mau nanya apa aja terkait gerakan-gerakan apa namanya lingkungan atau aksi-aksi lingkungan. Silakan teman-teman. Ini Kang Sultan mungkin saya ingin bertanya. Ya, Nah, untuk jadi kan seperti yang dibilang Kang Sultan bahwa untuk aktivitas ini kan membutuhkan seperti karung, lalu peralatan yang lainnya gitu kan. Nah, itu saya ingin menanyakan untuk dananya sendiri itu dari masing-masing anak-anak yang ikut atau ada kerjasama lain. oke. Untuk pendanaan sendiri, yaitu mungkin uniknya di Sisa dan Resik ya. Jadi kita digalang awal Sisa dan Resik awal itu dari orang-orang per orang ya, yang sudah punya penghasilan, ada yang 50.000, ada yang 100.000 gitu. Dan sampai saat ini masih berlaku seperti itu. Jadi kami mengumpulkan pendanaan dari person by person dan meningkat ke beberapa kayak tukang sate gitu kan, tukang kerudung dan lain sebagainya yang 50, 100 itu berlaku. Bahkan per hari ini donasi kami paling besar 1 juta ya. Sampai saat ini 1 juta. Sebelumnya pernah sih. Tapi kita tetap jalan. Nah, itu yang digunakan untuk membeli karung. Itu yang digunakan untuk beli air minum. Itu yang digunakan untuk beli nasi bungkus. Kadang orang juga donasi nasi bungkusnya gitu. Jadi organiknya kami di situ. Jadi makanya ketika kegiatan yang apakah kita pengumuman 3 hari atau 7 hari atau seminggu sebelumnya atau sebulan sebelumnya, kita nggak pernah gitu. Kalau kegiatan kami ada giveaway gitu, ada apa gitu, nggak ada. Sampai yuk kegiatan kami silahkan bawa minum masing-masing, alat masing-masing. Kalaupun nanti ada donasi ya kita belikan minuman, kalaupun ada lebih kita belikan makan gitu. Ya sudah gitu aja. Jadi kami itu bahkan sampai tidak bisa bikin apa, bukan tidak bisa bikin, mungkin nggak bisa. Kalau kegiatan lain kan ada acara sedekah sungai gitu kan, pagelaran seni, kita nggak bisa sampai seperti itu tadi ya, bukan karena nggak mau, kita nggak ada duitnya aja. Semudah itu. Kalaupun ada duitnya, kita pilih yang urgen. Apa yang urgen? Seperti itu. Dan anak-anak itu kan bergeraknya cepet ya. Yang pasti mungkin anak muda juga. Saya pikir mereka ngapain sih gue bikin acara apa? Ribbon gitu. Yang penting aksi nyatanya. Dan itu kami yang pasang-pasang foto mereka juga nggak pamer-pamer, jarang gitu. Ketika udah dibuat posternya mereka baru bikin di status. Jadi mungkin pikiran bahwa gerakan sosial itu bakal masih menggunakan teknologi nggak juga ya, saya kalau menurut saya untuk di wilayah tertentu. Sekarang apakah misalkan
masif enggak juga sih. Jadi yuk mungkin perlu hal-hal lain lah yang mungkin dilihat. Baik, untuk aktivitasnya sendiri biasanya dilakukan berapa bulan sekali gitu kan? Kegiatan kami tidak matok ya. Biasanya sih 1 bulan sekali. 1 bulan sekali, sempat tertunda ketika COVID. Kemarin tertunda ketika ada beberapa kegiatan lain. Kayak untuk di bulan ini ada agenda-agenda yang cukup padat sehingga kita belum menentukan tanggal. Tapi karena kami bisa ngasih tahu 3 hari sebelumnya gitu atau 3 sebelumnya untuk sebuah kegiatan, jadi nggak terlalu dipikiran banget gitu. Karena kami tidak mendapatkan dana dari pihak donor ataupun dari pihak pemerintah, tidak ada kejar-kejar proyek atau laporan, ya kami cenderung bebas. Mau kapan aja gitu, mau kegiatan aja. Enggak gitu. Kalaupun ada yang udah dorong, ayo pengen kegiatan ya, ayo gitu. Gitu aja. Justru ya karena tidak dituntut, maka permintaan yang muncul dari mereka biasanya. Ayo kapan kegiatan lagi? Oh siap. Gitu. Kan kita lebih senang. Pak, kapan kegiatan lagi? Ya siap. Kita lagi siapin nih. Setelah itu baru ngomong di belakang gimana? Mau seperti apa? Mau di mana? Kita tanya tuh yang tim pengusul. Jadi bukan kita yang mendrive, pengusul. Pengusul mau di mana? Takutnya mau di wilayah sendiri, di organisasi sendiri yang besarnya atau gimana? Kita siapin. Jadi lebih enak lah, bukan kita yang wah ini Cisadane Resik yang wah, mereka maunya gimana nih, mau di wilayah mana gitu, mau di hutan, mau di pinggir sungai, apa mau di alun-alun dekat sekolahnya, monggo gitu. Oke, jadi tempatnya nggak di satu tempat itu aja ya. Iya. Terima kasih. Yuk sama-sama. Ada pertanyaan lainnya, Mas Kamil? Nah, Mas Kamil nih sebagai salah satu petani di Jawa Timur. Iya nih Mas Kamil. Punya isu apa nih Mas Kamil? Halo Mas Kamil. Kalau di sini ya sama saja sih, isunya sampah. Nggak jauh-jauh dari itu, sampah itu. Tapi belum bisa nih ya kalau di Cisadane Resik ke Jember ya, bantu-bantu bersih-bersih. Yo. Untuk gerakan-gerakannya di sana seperti apa Mas Kamil? Gerakan-gerakan lingkungan terkait hari-hari lingkungan, apakah benar-benar kelihatan atau gimana? Kalau di sini cenderung jarang untuk gerakan lingkungan jarang ada gerakan-gerakan kayak palingan ya dari desa gotong royong itu biasanya desa ngadain gotong royong tiap bulan itu bisa dihitung kayaknya. Terus semua masyarakat itu di satu desa itu saling bahu membahu biasanya. Kalau ada komunitas atau enggaknya jarang sih di sini. Yang paling mentok di sini itu ya gotong royong, bersih-bersih desa itu di pinggir-pinggir jalan, di selokan-selokan itu ada biasanya. Tapi jarang. Nah ini menarik Untuk nih. sungai-sungainya ya sama saja. Permasalahannya ya sampah tuh numpuk kadang. Ini menarik nih Bang Mas Kamil. Gimana Cisadane Resik ini bisa jadi pelopor buat anak-anak muda di daerah lain gitu untuk ikut
membangun komunitas untuk bersih relawan untuk sadar akan lingkungan gitu. Iya. Nah, memang di beberapa wilayah itu, terutama di wilayah 3T ya, itu memang sulit sekali terjangkau oleh tangan-tangan yang punya inisiatif untuk melakukan gerakan-gerakan itu gitu ya. Karena memang satu, ada beberapa isu terkait kenapa masyarakat kita atau satu wilayah gitu ya, itu baru mulai bergerak terkait lingkungan ketika udah ada musibah. Ada musibah baru nih, banjir misalkan. Oh ternyata di sungainya numpuk sampah, ada kasur, ada kasur Ya, benar nyangkut itu, gitu, Mas. Ya, gitu ya. benar. Ya. Jadi baru gerak, baru terketuk hatinya untuk mulai aware sama lingkungan ketika mereka kena musibah. Tapi untuk proses mitigasi, pencegahan itu masih kecil sekali. Karena satu, mungkin ya, ini baru mungkin ya, belum berbasis analisis, tapi ada kemungkinan ketika melakukan gerakan lingkungan itu tidak memberikan dampak ekonomi, satu. Padahal membersihkan lingkungan atau aware dengan lingkungan memberikan dampak ekologi. Gitu. Jadi mungkin kesadarannya lebih kepada seperti tadi dibilang Kang Sultan, nggak banyak orang yang mendapatkan keuntungan secara material ketika mereka melakukan gerakan-gerakan lingkungan gitu. Padahal sebetulnya pada dasarnya gerakan-gerakan seperti yang dilakukan oleh teman-teman Tisa dan Nirsik itu berdampak pada ekologi yang tadinya mungkin secara statistik akan ada musibah banjir ketika mereka melakukan gerakan lingkungan gitu, bersih sampah atau melakukan pelebaran sungai atau membersihkan dasar-dasar sungai, ya musibah-musibah itu bisa diminimalisir gitu, bisa kecil gitu. Itu sih mungkin Kang Sultan ya, lebih ke sana ya sekarang ya cara kebanyakan orang berpikirnya ya. Ya lebih praktis ya. Dari Lebih pelaksanaan praktis, dari main setting strategis gitu. Mereka tidak mau misalkan terlalu jadi yang berpikir strategisnya cukup sebenarnya orang gitu. Ya mereka ngerti gitu lah. Tapi untuk tataran taktis kan apa yang bisa dilakukan hari ini? Halo? ya kira-kira seperti itu. Nah, teman-teman open source, teman-teman muda, mungkin apa yang disampaikan Kang Sultan bisa menjadi pelecut kita ya, karena memang mungkin kalau Kang Sultan lebih kepada gerakan esensial gitu ya. Mungkin dari kita yang memang teman-teman analisis data gitu ya, bisa nih kita kolaborasi nih teman-teman Tisa dan Resik melakukan gerakan, kita base-nya on analisis gitu ya. Kira-kira nanti ke depannya akan seperti apa gitu ya. Terus bagaimana kita metodologi untuk pengumpulan datanya gitu yang bisa kita olah sehingga gerakannya lebih konkret, lebih nggak hanya kelihatan dalam bentuk fisik tapi kelihatan juga dalam bentuk dokumentasi atau dalam bentuk basis data. Akhirnya itu yang bisa menjadi yang membuat kita sama-sama melakukan pengambilan keputusan. Kita kira-kira contoh konkretnya atau benchmarknya seperti apa gitu. Benchmarknya apa nih yang harus kita lakukan dengan data yang kita punya. Ya. Kira-kira seperti itu. Ya betul. Harus ada yang ngurus-ngurus itu wilayahnya. Jadi kami fokus kan ngurus di grassroots, bagaimana pengedukasian, sistem dan lain sebagainya. Tapi sampai saat ini kan belum ada yang misalkan teman-teman yang dari komunitas ataupun kelompok-kelompok yang bisa bikin PLC ataupun pengukuran data faktual, misalkan kualitas air per hari, per apa segala macam, sehingga kita bisa ngomong nih, udah sedemikian parah nih kandungan polutan dalam air gitu kan, dan lain sebagainya. Itu memang butuh orang-orang yang melakukan analisis data, otomasi dan lain sebagainya. Teman-teman perlu turun gitu ke situ. Gitu. Jadi kita bisa bagi tugas ya Kang Sultan ya. Ada yang turun ke lapangan, ada yang bikin analisis gitu ya. Gerakan-gerakan. Bagaimana kemudian kita bisa ngomong, itu perusahaan-perusahaan atau perilaku orang udah kayak gini. Tapi datanya mana gitu. Yang kita miliki kan data visual. Kemudian data-data mentah gitu.
Mungkin kalau bisa berjejaring misalkan menggunakan tadi open source misalkan atau aplikasi tertentu yang kemudian secara tematik bisa mendorong pelaksanaan gitu kan instrumen hukum atau peraturan tertentu kan menarik. Contohnya misalkan mengenai kadar air ataupun pewarna gitu kan. Gitu. Jadi kolaborasi karena orangnya banyak nih gitu. Bagaimana kalau kita coba misalkan kasih aplikasi yang ringan untuk input suatu data yang ketika di satu waktu tertentu bisa dipanen, kemudian diolah untuk satu hal yang tertentu gitu. Betul, betul. Tapi ngomong-ngomong air nih, hari ini Hari Dharma Samudra Indonesia. Ya, Hari laut. yoi. Jadi ada di pinggir laut. iya benar. Dan pencemaran laut terkait sampah juga udah mulai jadi isu yang sangat mengemuka di Indonesia. Ya, ya sebagian udah ngomong mikroplastik. Kemudian rame-rame Merkuri ya. atau rame-rame men-share foto penyu yang keselak sama sedotan gitu kan. Tapi ya tadi action plan sama action X-nya yang justru kita lebih butuh. Jangan rame di medsos doang gitu. Anak-anak kita mungkin sudah suntuk juga rame di medsos gitu. Lah, langsung lah. Udah dari kita mah bisa baru ngumpulin plastik terus kita bakar gitu. Udah. Gimana lagi Pak gitu kan? Betul nggak? Betul. Jadi memang harus ada gerakan yang konkret sih yang dilakuin. Dan apa ya, semoga apa yang dijelaskan Kang Sultan tadi, gerakan Citizen Resik ini bisa jadi inisiatif atau semacam inspirasi teman-teman di wilayah lain. Gerakan bisa dibayangkan gerakan yang sama dilakukan oleh teman-teman grassroots di 37 provinsi Indonesia. Iya kan? Karena Indonesia juga kan ternyata negara yang kurang lebih dominasinya air, laut dan sungai. Iya. Marinir yang harusnya diperbanyak. Nah, Kang, terakhir Kang. Dengar-dengar kemarin teman-teman Citizen Resik juga udah mulai melakukan inisiatif untuk melakukan pembibitan pohon. Nah, itu bisa cerita sedikit nggak Kang terkait kegiatan itu Kang? Sebenarnya kalau pembibitan pohon kita sudah dari awal ya lakuin pembibitan. Riset pembibitan juga udah. Ya kita jalan gitu-gitu. Baru sampai ngebibitin aja lah kayak bibit durian, bibit tanaman-tanaman biasa. Ya selama ini juga kita pernah ya tuh pembibitannya seriusin kita bikin bikin greenhouse gitu. Ya mangga Pak kalau ada budgetingnya. Ya alhamdulillah sih dananya ada tapi digunakan untuk kelompok yang lain gitu ya. It's okay gitu. Bagi kami sih nggak masalah. Jadi sedapatnya aja karena kami nggak ditarget. Kan kalau yang dapat bantuan itu kan ditarget, kalau kami nggak ditarget. Tapi kalau cuma 5.000 batang sampai 10.000 batang sih dalam 1 tahun kita bisa bibitin. Mudah kok. Yuk lagi musim sekarang kayak musim alpukat, kumpulin biji alpukatnya gitu. Terus lagi musim rambutan sekarang juga kita bisa kumpulin ya 3 bulan 4 bulan kemudian penanaman kita mungkin tidak jauh dari pohon itu, pohon rambutan sama pohon alpukat. Dan yang menarik kan bagi saya kayak kemarin itu ada seorang satpam yang mengembangkan maggot yang pernah kita buat. Tetangganya secara otomatis itu ngirimin sampah-sampah makanan ke dia. Karena mereka pelihara ayam 300 nggak bau ke tetangga gitu. Tainya, karena tainya kan di bawahnya kan ada pelihara maggot. Terus karena tahu bahwa maggot itu sangat rakus makan organik ya sampah-sampah dari tetangganya dikirimin ke dia gitu. Itu bagi saya itu keren gitu. Jadi tanpa kumpul RT, Karang Taruna atau tetangganya otomatis ngirimin sampah makanan untuk maggot dia karena biasanya orang pelihara ayam lebih dari 10 kan bau ke tetangga, ini mah nggak bau.
Itu kan bagi saya sih sebuah prestasi ya. Dan kalau orang bisa mau melakukan itu kan lumayan. 300-400 ekor ayam dalam satu kandang kan apa ya, untuk seorang satpam kan sangat membantu. Cuman ya beberapa bantuan kadang-kadang nggak tepat gitu aja sih. Kemarin kan keluhannya pakannya lumayan ya, setahu saya kan ada subsidi ya buat pakan, tapi kenapa dia nggak kebagian gitu. Hal kayak gitulah temuan di lapangannya. Baik, Kang. Tapi semoga apa yang dilakukan oleh teman-teman sisa dan ini melalui gerakan-gerakan kecil ini itu tadi bisa menjadi inspirasi atau justru memberikan dampak ekologi. Ya minimal untuk wilayah Cijeruk lah ya. Base campnya teman-teman Cisadane dan bandaran sungai Cisadane, wilayah-wilayah sekitaran situ gitu ya. Nah, karena kondisi-kondisi yang saya ceritain bukan mau curhat sih sebenarnya, lebih pada menguatkan. Iya betul. Jadi kami itu kuat gitu. Alhamdulillah teman-teman itu sangat kuat dengan kondisi ya kerjasama sih ada, tetapi kadang tidak relevan juga gitu dengan ini. Bertahan gitu. Baik Kang, hatur nuhun. Saya kembalikan ke Mbak Feni. Silakan Mbak Feni. Ya, Mbak Feni. Terima kasih untuk Bang Iman yang sudah membantu untuk memberikan informasi dan juga menggali informasi di dalam pada Kang Iman selaku pemateri. Semoga dengan adanya aktivitas kali ini bisa menyadarkan rekan-rekan untuk lebih sadar terkait lingkungan. Oh ya, Kang Iman, adakah kontak atau sosial media yang bisa dihubungi oleh teman-teman yang mungkin nantinya akan melihat rekaman video ini, karena ini nantinya akan kita publikasikan di sosial media kami. Nah, ini Kang Sultan nih yang punya kontak. Ya, mungkin ada nanti rekan-rekan yang ingin kepo-kepo tentang Cisadane Resik ini apa gitu. Ya, sebagian besar sih untuk data kami bisa dikontak di medsos ya, di Cisadane Resik, baik di Facebook maupun di Instagram. Terus untuk nomor telepon juga ada tercantum di situ, bisa DM. Kemudian ada beberapa liputan mungkin dari rekan-rekan jurnalis yang bisa dijadikan acuan ya. Maaf Kang Sultan, ini saya sudah jadiin Kang Sultan co-host. Jadi Kang Sultan kalau mau share screen Pak. Oke, coba saya share. Mana enggak? Ini sini aja. Oke. Ini adalah itu nomor telepon yang bisa dikontak ya. Rekan bahkan sudah bisa dengar sih lalu ingin ikut bergabung dengan Cisadane Resik di aktivitasnya, bisa banget untuk mengkontak di nomor WA dan juga sosial media yang sudah tertera ya, Kang Sultan. Ya. Nanti bisa gabung ke itu, Mbak, bisa gabung ke grup
WhatsApp Cisadane Resik. Oh gitu, baik. Terima kasih Kang Sultan. Yo, Jadi bisa ya sama-sama. nanti kontak Kang Sultan terus langsung minta untuk bergabung ya. Bisa, bisa. Oke. Jadi Cisadane ini bisa apa? Jadi developer nih buat anak-anak muda di daerah-daerah lain biar lebih apa ya, lebih sadar ya terkait lingkungan mereka gitu, tidak melulu tentang ekonomi, tapi dampak ekonomi juga bisa dirasakan dengan kita mulai sadar akan lingkungan seperti itu. Baik, rekan-rekan semuanya bisa di stop share. Kang Sultan, sebelum kita akhiri, kita mending Oh ya, foto dulu. foto ya. Iya, kita foto-foto dulu untuk dokumentasi. Oke, jadi kita open cam yuk. Mas Samil, Bang Iman open cam, Bang Iman. Mas Samil, Mas Samil. Sorry, nggak bisa open cam. Oh, nggak bisa. Iya. Oke, ini eksklusif nih. Kemarin kita ada kegiatan Bang Iman on cam, ya, Bang Iman. Eksklusif di acara kali ini, Bang Iman on cam. Oke, yuk sekarang kita siap-siap gaya bebas ya. Gaya bebas. 1, 2, 3. Oke. Terima kasih rekan-rekan sudah hadir. Mas Kamil, Bang Iman, Pak Aris yang sudah hadir pada episode kali ini. Saya ucapkan terima kasih jika saya ada salah kata, saya minta maaf. Saya juga ucapkan terima kasih kepada Kang Sultan karena sudah bersedia meluangkan waktunya untuk berbagi terkait sarjana resik ini. Terima kasih Kang Sultan. Yuk, sama-sama. Terus Kang, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Izin pamit ya. Warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Yuk, ada telepon nih.